Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ronaldi Amabeda. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kecakapan dua individu. Kemampuan individu dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu kemampuan nyata atau actual ability, dan yang kedua kemampuan potensial atau potential ability. Kemampuan nyata yaitu kemampuan yang diperoleh melalui belajar, achievement atau prestasi yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang. Sedangkan kemampuan potensial merupakan aspek kemampuan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor keturunan. Kemampuan potensial dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama kemampuan dasar umum, intelijensi atau kecerdasan. Kemampuan dasar umum, intelijensi atau kecerdasan adalah sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Pada awalnya teori intelijensi masih berfungsi unidimensional atau kecerdasan tunggal, yakni hanya berhubungan dengan aspek intelektual saja. Dan yang kedua, kemampuan dasar khusus, bakat atau aptitudes. Kemampuan dasar khusus, bakat atau aptitudes mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potential ability yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. Karena sifatnya masih bersifat potensial atau masih laten itu, maka bakat merupakan potensi yang masih memerlukan ikhtiar, pengembangan, dan pelatihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. C.P. Chaplin 1975 memberikan pengertian intelijensi sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Pada awalnya, teori intelijensi masih bersifat unidimensional atau yang seperti saya katakan tadi, kecerdasan tunggal, yakni yang berhubungan dengan aspek intelektual saja. Seperti teori intelijensi yang dikemukakan oleh Charles Spearman 1904 dengan teori two factors-nya. Menurut pendapatnya bahwa intelijensi terdiri dari kemampuan umum yang diberi kode G, general atau general factor, dan kemampuan khusus yang diberi kode S atau specific factor. Selanjutnya, Thurston 1938 mengemukakan teori primary mental abilities, bahwa intelijensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu pertama, kemampuan berbahasa, verbal conversation, yang kedua, kemampuan mengingat, memory, yang ketiga, kemampuan nalar atau berpikir, reasoning, yang keempat, kemampuan tilikan ruang, spatial factor, yang kelima, kemampuan bilangan, numerical ability, yang keenam, kemampuan menggunakan kata-kata, word fluency, yang ketujuh, kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat, perceptual speed, dan selanjutnya dari J.P. Guilford mengungkapkan bahwa intelijensi dapat dilihat dari tiga kategori dasar phases of intelligence, yaitu yang pertama, operasi mental atau proses berpikir, yang di dalamnya itu ada cognition atau menyimpan informasi yang lama dan menemukan informasi yang baru. Yang kedua, memory retention, ingatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memory recording, ingatan yang segera. Difference prediction, berpikir melebar atau sama dengan banyak, memungkinkan jawaban atau alternatif. Yang keempat, convergent prediction, berpikir memusat atau sama dengan hanya satu kemungkinan jawaban atau alternatif. Yang kelima, evaluation,
mengambil keputusan tentang apakah suatu yang baik, akurat, dan memadai. Yang B, konsep, isi yang dipikirkan. Visual atau bentuk konkret atau gambaran. Yang kedua ada auditory. Yang ketiga meaning atau semantic. Yang keempat ada simbolik, informasi dalam bentuk lambang, kata-kata atau angka dan notasi musik. Yang kelima ada behavioral, interaksi nonverbal yang diperoleh melalui penginderaan ekspresi muka atau suara. Yang C, produksi hasil berpikir. Yang pertama ada unit item, tunggal informasi. Yang kedua ada kelas atau kelompok item yang memiliki sifat yang sama. Yang ketiga relasi atau keterkaitan antar informasi. Yang keempat ada sistem atau kompleksitas bagian saling berhubungan. Yang kelima transformasi atau perubahan, modifikasi atau redefinisi informasi. Yang keenam atau yang terakhir implikasi atau informasi yang merupakan saran dari informasi item lain. Balitbang Depdiknas 1986 telah mengidentifikasi ciri-ciri keberbakatan peserta didik dilihat dari aspek kecerdasan, kreativitas, dan komitmen terhadap tugas, yaitu lancar berbahasa atau mampu mengutarakan pikirannya, memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan yang tinggi dalam berpikir logis dan kritis, mampu belajar atau bekerja secara mandiri, ulet menghadapi kesulitan, tidak lekas putus asa, mempunyai tujuan yang jelas dalam tiap kegiatan atau perbuatan, cermat atau teliti dalam mengamati, memiliki kemampuan memikirkan beberapa macam pemecahan masalah, mempunyai minat luas, mempunyai daya imajinasi yang tinggi, belajar dengan cepat, mampu mengungkapkan dan mempertahankan pendapat, mampu berkonsentrasi, dan yang terakhir tidak memerlukan dorongan motivasi dari luar. Baiklah, perkenalkan, saya Nisa Azhari akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai teori-teori tentang intelijensi. Jadi pada teori intelijensi ini itu memiliki beberapa perbedaan pendapat. Di antaranya itu oleh para pakar dan juga beberapa referensi. Teman-teman bisa baca makalah. Nah, di situ banyak sekali para pakar dan juga dari beberapa referensi menyebutkan pengertian dari ataupun definisi dari intelijensi tersebut. Namun ya, hal yang harus dipahami dari intelijensi ini itu adanya banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mendefinisikan kata intelijensi. Faktor itu bisa berupa pengalaman hidup, latar belakang pendidikan, kebudayaan, juga suku intelijensi. Jadi, bisa kita tarik ya teman-teman kesimpulan dari intelijensi itu, yaitu suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional, sehingga intelijensi ini dapat diamati tapi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Tadi ada berbagai sudut pandang mengenai definisi intelijensi ini ya. Itu ada dua, yaitu para ahli sepakat menyatakan bahwa intelijensi ini merupakan kapasitas untuk belajar dari pengalaman dan juga kapasitas seseorang untuk beradaptasi dalam lingkungan. Nah, di sini ada juga beberapa perbedaan pendapat di antara para pakar dan juga beberapa referensi mengenai definisi tersebut. Nah, di antaranya di sini teman-teman bisa lihat, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelijensi ini adalah daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat.
baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Menurut Piaget, adalah suatu tindakan, intelijensi ini menurut Piaget itu suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya perhitungan pada suatu kondisi-kondisi yang secara optimal, baik itu bagi organisme yang hidup berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Kemudian ada juga menurut Veldam, yaitu intelijensi ini merupakan kecerdasan yang merupakan kemampuan untuk memahami dunia, berpikir. Jadi itu gambaran sedikit dari penjelasan para pakar dan juga gambaran definisi dari beberapa definisi. Kemudian kita lanjut tentang konsep teori intelijensi ya. Nah, di sini tuh ada beberapa yang terbagi. Pertama itu konsep dari teori intelijensi ini yaitu proses berpikir. Nah, di sini ada beberapa banyak sekali ya jenis-jenis dan juga macam-macam teori intelijensi ini. Itu dibedakan dari beberapa macam. Nah, diantaranya bisa kita lihat yaitu pertama, kecerdasan intelektual atau IQ. Kemudian kecerdasan umum, general intelligence, kecerdasan cair dan kecerdasan kristal. Kemudian kecerdasan yang dapat dimodifikasi atau modifiable intelligence, kecerdasan proksimal atau proximal intelligence, kecerdasan yang dapat dipelajari atau learnable intelligence, kecerdasan tritunggal atau tiercik intelligence, kecerdasan moral atau moral intelligence, kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Jadi untuk menjelaskan semua kecerdasan ini cukup panjangnya, bisa teman-teman lihat di makalah. Kemudian konsepnya ini juga itu ada faktornya ya. Pertama itu faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi perkembangan intelijensi itu, yaitu pertama itu menurut teori nativisme. Nah, bahwa setiap individu atau setiap anak itu dilahirkan ke dunia dengan membawa faktor-faktor turunan atau heredity yang dibawa sejak lahir yang berasal dari orang tua. Salah satu yang paling menentukan faktor tersebut adalah kecerdasan seorang anak tersebut atau keturunan herediter. Kemudian di sini ada juga ya menurut teori empirisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa adanya intelligence itu setelah kelahirannya, yaitu faktor penentu perkembangan individu itu ditentukan oleh faktor lingkungan ataupun pengalamannya. Jadi pada teori ini, segala sesuatu yang terdapat pada jiwa manusia itu diubah oleh pendidikan. Baik itu watak, sikap, dan tingkah laku manusia itu dianggap bisa mempengaruhi seluas-luasnya pendidikan yang dijalani oleh individu tersebut. Nah, kemudian ada faktor lingkungan. Jadi, faktor lingkungan ini adalah yang paling aman dan dapat diterima baik ditinjau dari segi etika. Otak manusia perlu dirangsang sebanyak mungkin dan dimulai sedini mungkin, karena rangsangan yang diberikan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, pada umumnya pemenuhan kebutuhan berkomunikasi, dukungan berkeluarga berupa kasih sayang, dan sebagainya itu diharapkan dapat menumbuhkan potensi bakat dan kemampuan anak. Jadi tidak hanya di pendidikan atau di jenjang sekolah faktor itu bisa muncul, tetapi dari keluarga juga. Nah, selain itu kan tadi ada sekolah ya yang mempengaruhi perkembangan intelijensi seseorang, yaitu untuk anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal dalam jangka waktu yang lama atau mengalami penurunan IQ. Jadi untuk anak-anak yang dikatakan di bawah standar IQ itu bisa dididik lagi di sekolah. Oke teman-teman, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Nasrullah di sini sebagai anggota dari tim penguji akan menyampaikan tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan, kecerdasan, dan bakat peserta didik. Supaya peserta didik dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan, maka kita sebagai tenaga pengajar perlulah untuk memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik itu sendiri. Nah, faktor-faktornya itu antara lain ada faktor yang terdapat dari dalam diri peserta didik atau faktor intern, dan faktor-faktor yang terdiri dari luar peserta didik atau faktor ekstern. Nah, pertama ada faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang lahir dan tumbuh dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Nah, adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu kecerdasan, intelijensi bawaan peserta didik, bakat, minat, dan motivasi. Nah, adapun faktor-faktor intern yang mempengaruhi kecakapan, kecerdasan, dan bakat peserta didik itu antara lain ada kecerdasan intelijensi peserta didik yang rendah. Menurut Kartono, kecerdasan merupakan salah satu aspek yang penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya studi seseorang. Kalau seseorang peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di atas normal, maka secara potensial ia dapat mencapai prestasi yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar peserta didik yang rendah bisa saja disebabkan oleh tingkat intelijensi peserta didik yang rendah pula. Nah, yang selanjutnya ada bakat peserta didik yang belum ditemukan. Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang sebagai kecakapan pembawaannya. Ungkapan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ngalim Purwanto, bahwa bakat dalam hal ini dekat pengertiannya dengan aptitude yang berarti kecakapan, yaitu mengenai kesanggupan tertentu yang dapat dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini, peserta didik yang memiliki prestasi yang rendah bisa disebabkan karena bakat peserta didik itu belum ditemukan atau dia belum mampu mengembangkan bakatnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada minat belajar peserta didik yang kurang. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenal beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimiliki seseorang diperhatikan terus-menerus dan disertai dengan rasa sayang. Menurut Winkel, minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa tertarik pada bidang hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. Seorang peserta didik yang memiliki minat yang kurang, otomatis dalam meraih prestasi belajarnya pun juga ikut rendah. Selanjutnya ada motivasi belajar peserta didik yang rendah. Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan oleh peserta didik itu sendiri. Demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang peserta didik akan berhasil jika mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Namun jika peserta didik tersebut memiliki motivasi yang rendah, maka prestasi belajarnya pun juga ikut rendah. Nah, selanjutnya ada faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik yang sifatnya berada di luar peserta didik. Nah, faktor-faktor ini antara lain beberapa pengalaman-pengalaman, keadaan keluarga, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Faktor-faktor ekstern yang dapat mempengaruhi kecakapan, kecerdasan, dan bakat peserta didik antara lain keadaan keluarga. Keadaan keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Adanya rasa aman dalam keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Rasa aman itu membuat seseorang akan terdorong untuk belajar secara aktif. Karena rasa aman merupakan salah satu kekuatan pendorong dari luar dan menambah motivasi untuk belajar.
Seorang anak yang berada di lingkungan keluarga khusus orang tua yang kurang perhatian dan kasih sayang menyebabkan anak tersebut merasa tidak aman dan nyaman, sehingga akan menyebabkan menurunnya tingkat prestasinya di sekolah. Selanjutnya ada keadaan sekolah. Keadaan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Karena itu, lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk para peserta didik untuk belajar secara giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan peserta didik, alat-alat pelajaran, fasilitas, dan kurikulum belajar. Hubungan antara guru dan peserta didik yang kurang baik akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik itu sendiri, sehingga menyebabkan prestasi belajar peserta didik akan rendah. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang tidak sedikit pengaruhnya bagi prestasi belajar peserta didik. Karena lingkungan masyarakat dan alam sekitar sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi peserta didik. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan di mana siswa peserta didik itu berada. Peserta didik yang memiliki prestasi belajar yang rendah kebanyakan adalah peserta didik yang bergaul dengan kumpulan teman-teman yang nakal, berkeliaran tiada tentu, sehingga menyebabkan peserta didik itu terpengaruh dengan perilaku lingkungan yang buruk tersebut. Saya Febri Listiana akan menjelaskan peran inteligensi dalam kehidupan manusia. Menurut Binet Surya Brata tahun 2004, sifat hakikat inteligensi ada 3 macam, yaitu: pertama, kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan atau memperjuangkan tujuan tertentu. Semakin cerdas seseorang, akan makin cakaplah ia membuat tujuan sendiri. Tidak menunggu perintah. Semakin cerdas seseorang, maka dia akan makin tetap pada tujuan itu. Tidak mudah dibelokkan oleh orang lain dan suasana lain. Kedua, kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud mencapai tujuan. Semakin cerdas seorang, dia akan makin dapat menyesuaikan cara-cara menghadapi sesuatu dengan semestinya dan makin dapat bersikap kritis. Ketiga, kemampuan untuk otokritik, yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri, kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya. Semakin cerdas seseorang, semakin dapat ia belajar dari kesalahan yang telah dibuatnya tidak mudah diulangi lagi. Seseorang yang memiliki inteligensi yang tinggi cenderung memiliki perbedaan dan kelebihan dalam menanggapi sesuatu permasalahan demi mencapai tujuannya. Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, pelajar yang memiliki inteligensi tinggi dalam proses belajar, dia akan lebih mudah mengatasi masalahnya dan cenderung bisa mencapai tujuan pembelajaran. Prestasi belajar biasanya berkorelasi searah dengan tingkat inteligensi. Artinya, semakin tinggi tingkat inteligensi seorang, maka semakin tinggi prestasi belajar yang dicapainya. Setiap individu memiliki tingkat inteligensi yang berbeda-beda. Pada kenyataannya, perbedaan individu dalam inteligensi ini perlu diketahui dan dipahami oleh pendidik, terutama dalam hubungannya dengan pengelompokan siswa. Tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa tergantung pada tinggi rendahnya inteligensi yang dimiliki. Meski demikian, inteligensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Terlebih lagi, para guru pun dapat menyiapkan sebuah lingkungan yang menyenangkan dan memberdayakan di sekolah. Multiple inteligensi ini dalam kegiatan pembelajaran dapat diterapkan dalam 3 bentuk utama, yakni:
pertama, orientasi kurikulum. Kedua, metodologi pengembangan pembelajaran. Dan yang ketiga, pengembangan evaluasi hasil pembelajaran.